pramugari ini. Nah, Iya, mungkin bisa betul. diceritakan nih Kak Anissa, dari segi kerjaan dulu ya sebelum masuk Iya, ke dunia perkuliahan. Ternyata kamu udah bekerja dulu kan? iya. Itu basicnya sampai akhirnya menjadi sampai akhirnya memilih profesi pramugari atau ngelamar jadi pramugari ini seperti apa ceritanya? Jadi awalnya dulu itu sebenarnya hanya cita-cita karena Mm-mm. kedua orang tua kebetulan tidak menyetujui kerjaan ini. Mm-mm. Dari SMA saya sudah dilatih menjadi untuk mendaftar di polisi atau tentara. Oke. Tapi memang dari dirinya saya sendiri tidak cocok dengan pekerjaan tersebut, Heeh. maka saya ya coba-coba. Awalnya sih coba-coba dulu. Mhm. Ada bukan pramugari, Mhm. coba-coba, Oke. alhamdulillahnya keterima. Oh gitu. Tuh, Itu tahun berapa Anissa? itu sekitar tahun pertengahan 2017. Jadi Oh udah lama ya? Heeh. pas banget lulus SMA, kemudian mendaftar polisi, Mhm. TNI, Mhm. sempat tes IPDN juga, Mhm. cuman emang dari diri sendirinya tidak ada ketercocokan antara pekerjaan tersebut, jadinya ya tidak dilanjutkan lagi. Oke. Akhirnya ada tes pramugari, alhamdulillah tahap-tahapnya dapat lulus pada saat itu, Mhm. jadinya jadi pramugari. Oke. Bisa diceritain nggak Begitu. sih kalau jadi pramugari itu em, tadinya kan awalnya pengennya kok jauh banget ya dari inginnya menjadi polisi terus jadi pramugari. Ini karena emang ada Iya. kesempatan aja atau karena emang udah cita-cita dari kecil tadi ya katanya ya? Atau Betul, gimana? cita-cita dari kecil. Ya, Oke. jadi cita-cita dari kecil, terus Mm-mm. kedua orang tua meremehkan kebetulan. Mm-mm. Emang bisa masuk pramugari, bla 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 Mm-mm. bla bla kayak gitu. Mm-mm. Tapi dengan optimis, dengan tetap positive thinking, akhirnya tercapai cita-cita tersebut. Oke, tapi kalau Anissa sendiri pas mau menjadi seorang pramugari itu, apakah ada kayak latihan-latihan dulu atau gimana sih gitu sampai akhirnya Oh, berhasil ke- diterima? kebetulan nggak ada latihan-latihan tertentu. Saya Mm-mm. sebenarnya dari SMA dilatih buat masuk polisi itu, Mbak. Oh gitu. Jadinya, iya, jadinya Heeh. emang nggak ada latihan-latihan khusus Mm-mm. atau ikut bimbingan-bimbingan lain, itu nggak ada. Jadi Mm-mm. tes, alhamdulillah keterima. Setelah masuk tes, itu baru ada pelatihan-pelatihan khususnya. Oh gitu. Seperti itu. Setelah sudah lulus menjadi seorang pramugari, baru ada pelatihannya. Bisa Iya, diceritain betul. nggak sih, terutama untuk sahabat kreatif kali ya, yang juga punya cita-cita sebagai seorang pramugari, pramugara, itu seperti apa sih pelatihannya? Itu pelatihannya ada basic tentang knowledge tentang pesawat, ada service, Mm-mm. security, Mm-mm. seperti itu sih, Mbak. Itu kurang lebih sampai kita terbang itu 5 sampai 6 bulan. Oh, setelah 6 bulan Itu. baru boleh terbang ya? Iya, Oke, sampai berarti dapat license-nya itu. berarti Anissa ini udah kemana-mana dong ya? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Udah kemana aja? Alhamdulillah sudah sekitaran domestik, alhamdulillah Mm-mm. sudah, ya sudah jalan-jalan keliling Indonesia. Mm-mm. Kebetulan keluarnya sudah ke Amsterdam, Mm. Jeddah, Sydney, Korea. Hmm. Waduh, luar biasa udah keliling Sudah dunia akhirnya. alhamdulillah jalan-jalan. Udah jalan-jalan, oke. Tapi ada ketakutan Bisa. sendiri nggak sih? Misalnya kayak pas mau boarding atau apa gitu, ada rasa panik tersendiri nggak sih awal-awalnya? Karena Dulu jam terbangnya awal-awal kan sih tinggi ya. ada. Itu seperti apa shift-shiftannya kayak gitu, pengaturan jadwalnya itu seperti apa? Ya, awal-awalnya sih ada ya, bahkan kita baru, terus juga ada pengalaman kerja sebelumnya. Oke. Pastinya ya rasa deg-degan, ketemu orang baru, ketemu Mhm. senior-senior yang baru, ketemu Mhm. penumpang yang berbeda-beda pastinya. Oke. Tapi setelah lama-lama Mhm. jadi terbiasa, jadi
udah deg-degannya udah enggak Udah lagi hilang karena ya. sudah terbiasa. Iya. Oke. Jadi lama-lama terbiasa seperti itu. Oh, jadi Iya memang betul. tapi karena memang ada kayak karena memang cita-cita juga sih Kak Anissa ya. Iya, karena emang Mhm. cita-cita Mhm. jadinya dilakukan dengan sepenuh hati. Mhm. Awalnya katanya orang tua kayak nggak setuju gitu. Nah, Iya betul. pas orang tua tahu akhirnya kalau Kanisa lolos masuk ke pramugari itu tanggapannya seperti apa? Tanggapannya sih kan itu waktu itu ada 8 tahapan seleksi. Oke. Waktu ya pertama-tama kayak biasa aja, kayak kan juga tahapan selanjutnya lebih susah dari tahapan sebelumnya, emang bisa kayak gitu. Mhm. Tapi setelah dibuktikan, alhamdulillah setelah dikasih penjelasan lebih dalam lagi, Mhm. akhirnya diperbolehkan. Oh, akhirnya. Awalnya diragukan. Tapi kalau dari Iya. tahun 2017 ini hampir masuk 3 tahun ya sebagai Iya, hampir pramugari. 3 tahun. Dan sudah bisa dibilang jam terbangnya udah banyak dong Kak Anissa ya. Ada pengalaman seru nggak Kak Anissa? Mungkin yang paling nggak bisa Kak Anissa lupakan deh selama bekerja, selama berada di udara. Iya, pengalamannya sih Mm-mm. banyak. Yang paling gak bisa dilupain, alhamdulillah waktu itu dapet schedule terbang ke Jeddah Mhm. yang udah lama banget gak ada rute dari situ. Mm-mm. Akhirnya buka, kebetulan saya base Makassar, Mm-mm. yang biasa ngejalanin base Jakarta. Akhirnya saya Mm-mm. dibuka rute untuk pramugari base Makassar. Oh, Dapet oke. schedule, wah itu Mhm. sih seneng banget, teman-teman juga seneng banget. Berarti bisa sambil ibadah juga maksudnya, makanya Iya, senang. iya betul. Oh, itu jadi pengalaman yang nggak bisa dilupakan banget ya itu ya. Iya, Itu kayak alhamdulillah. reward tersendiri dong buat Kak Anissa ya. Iya. Waduh, jadi pengen jadi pramugari ya cukup di udara aja on air. Kak Anissa, itu tadi ada 8 tahap ya untuk bisa menjadi seorang pramugari ya. Iya. Nah, bisa diceritain nggak apa aja sih? Yang pertama itu ada tes penampilan, Mm-mm. kemudian ada tes bahasa Inggris, Mhm. ada psikotes, ada background check, kemudian tes wawasan, Mm-mm. lalu ada pantohir, dan kemudian medical check up examination. Oke, banyak ya. Sempat stres nggak sih menjalani tahapan-tahapan itu? Stresnya sih karena pressure karena dari orang tua ya, kayak diremehin-remehin, cuman Heeh. remehan dari orang tua itu yang bikin kita optimis. Jadi kayak saya harus bisa buktiin ke orang tua saya bahwa saya bisa lulus tahapan ini gitu. Oh, keren ya, harus. Jadi termotivasi juga sih Oke. perkataan orang tua itu. Mungkin diam-diam orang tua juga mendoakan loh sampai akhirnya lulus Kak Anissa ya kan? Iya, pasti. Pastinya ya, Alhamdulillah. keren sekali. Nanti kita bakalan tanya-tanya lagi sama Kak Anissa ya. Kita ke lagu dulu aja. Ntar masih banyak banget deh yang bakalan kita tanya. Oh iya, sebelumnya untuk sahabat kreatif yang pengen langsung misalnya melihat Kak Anissa ngobrol di sini bisa langsung ke IG story kita lagi live gitu ya di Instagram di @pro2fm Mataram dan juga pastinya live streaming juga di Facebook Pro2 RRI Mataram dan stay tune terus di 104,2 FM. Kita ke lagu dulu nih buat Kak Anissa Amalia yang sore hari ini akan tetap berbagi. Ini dia kesan pertama dari Next Gen. Stay tune. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.
Suara Kreativitas. Oke, sahabat kreatif, senang banget ya untuk yang masih bergabung di sini. Kita masih di Numpang Nampang untuk edisi sore hari ini dan masih bersama Kak Anissa Amalia ya. Selain sibuk kuliah tadi, dia ini sibuk kerja juga, profesinya sebagai seorang pramugari yang sudah diceritakan sedikit. Ternyata, wow, perjuangannya menjadi seorang pramugari itu selain tadi harus melewati beberapa tahap ya, ada 8 tahap kalau nggak salah, juga harus melewati tahapan restu orang tua. Kayak jodoh ya. Halo Kak Anissa. Halo, Masih di situ ya. Oke, kita masih bakalan ngobrol lagi, lanjut lagi nih Kanisa karena ceritanya seru banget ya. Dimana ternyata setelah keterima itu berapa lama untuk meyakinkan orang tua kalau menjadi pramugari itu ternyata adalah impian Kanisa dari kecil juga gitu. Itu berapa lama ya? Kurang lebih itu dari puasa, ingat banget waktu puasa sampai selesai lebaran. Sebulanan. Oh, sekalian Iya, maaf-maafan gitu ya, sungkeman. Akhirnya diokein sama orang tua ya. Iya, dicoba dulu aja katanya Oke. gitu. Tapi sebenarnya Kalau emang gimana? jodohnya pekerjaannya itu pasti dimudahkan katanya gitu. Oh gitu. Oke deh, buktinya bertahan ya, sudah masuk 3 tahun menjadi seorang pramugari. Alhamdulillah bertahan. Dan pastinya untuk Kak Amalia sendiri nih ya, kalau bisa diceritain nggak sih sebenarnya tantangan terbesar sebagai seorang pramugari itu apa sih? Tantangannya itu ya harus kuat-kuat ya, karena jarang pulang pas lebaran, orang ketemu, bisa sholat id bareng, lebaran bareng, kitanya malah terbang. Harus kuat-kuat mental. Oke. Gitu. Kuat mentalnya itu emang diapain? Dimarah-marah ya? Harus kuat, ya godaan, mau pulang nggak, kayak gitu. Oke, jadi paling menantang mungkin kangen sama rumah juga kali ya Kak Anissa ya. Betul, teman-teman, rumah, keluarga, apalagi pas hari-hari besar, hari libur lainnya. Oh gitu, oke. Dan pastinya menjadi seorang pramugari juga itu salah satu tahapan yang juga Kak Anissa lalu itu adalah bisa untuk menghadapi orang-orang dengan karakter yang berbeda, orang-orang baru, ya kan? Iya, Bisa ada betul. pengalaman seru nggak yang bisa diceritain, misalnya passengernya yang gimana gitu, apalagi mungkin yang dari luar atau gimana gitu, bisa diceritain? Pengalaman ya, waktu itu saya terbang ke Amsterdam. Kebetulan dia baru pulang dari liburan di Bali. Mungkin sudah capek dengan, waktu itu suaminya sedang sakit. Ada miskomunikasi antara kru baru yang naik pesawat sama kru yang akan stay waktu itu. Ada miskomunikasi, akhirnya penumpang marah-marah. Penumpang nggak terima kalau dianggurin, padahal kita nggak anggurin, kita lagi nunggu kursi roda dari ground staff waktu itu karena kita lagi transit di Medan. Oke. Kemudian dia marah-marah sampai panggil atasan saya. Panggil atasan saya, dia bilang dia tidak didengarkan apa yang dia inginkan, padahal kita sudah meng-request ke ground staff apa yang dia inginkan, seperti itu. Tapi karena mungkin sudah lelah dari Denpasar ke Medan waktu itu, jadinya dia marah-marah sampai teriak-teriak menggunakan kata-kata yang tidak sepantasnya. Oke. Akhirnya Itu Kak Amalia lagi yang handle, Kak Amalia gitu? Iya, awalnya saya handle, cuman karena dia kelewat batas, akhirnya senior saya yang satu lagi yang nge-handle, tambah marah-marah lagi. Iya, awalnya saya handle. Terus senior saya, kemudian dia tambah meluap, akhirnya senior saya panggil atasan saya. Jadi sampai segitunya. Akhirnya hampir atasan saya manggil security di bawah karena dia emang nggak mau nurut apa kata kita. Oke. Gitu. Aduh,
Itu sedih banget sih sebenarnya ya. Iya. Akhirnya kita beritahu baik-baik bahwa kursi rodanya sedang diambil oleh ground staff. Akhirnya bisa mengerti, dan so far dari Medan sampai Amsterdam baik-baik aja sih penumpangnya. Udah Oke. naik lagi Udah gitu. Karena baik lagi. miskomunikasi dan pasti faktor kecapean kayak gitu. Oh gitu ya. Oke. Iya. Oke, tapi masih banyak lagi ya pengalaman-pengalaman seru lainnya kali ya, yang Iya. pasti bikin Kak Anissa jadi apa ya? Jadi banyak belajar juga sih Kak Anissa ya, ketemu karakter Iya, banyak betul. orang ya kan, dengan latar Iya. belakang yang berbeda-beda juga. Beda-beda Berarti jam tiap terbangnya, hari. iya jam terbangnya Kak Anissa ini udah panjang banget ya dari tahun 2017 itu ya. Iya. Alhamdulillah. Oke, terus memutuskan untuk kuliah itu ceritanya gimana? Karena ngelihat teman-teman yang lain udah pada mau lulus, terus Mm-mm. daripada saya liburnya yang dipakai nggak produktif, akhirnya saya berkomunikasi lagi sama orang tua saya. Bu, kalau misalnya Aca mau kuliah lagi gimana ya? Mm-mm. Tapi kan harus online gini kayak gitu. Mhm. Akhirnya ada nih temennya ibu nawarin di universitas terbuka, mau nggak, katanya gitu. Terus akhirnya dicek cocok nih, ya udah akhirnya daftarlah di universitas tersebut. Oke. Ya sambil waktu senggang libur, kalau ngeram waktunya panjangnya sambil ngerjain tugas nyicil kayak gitu. Betul. Kak Anissa ngambil jurusan apa? Mau jurusan hukum. Oh, hukum. Kenapa sih Kak Anissa dari pramugari terus ngambil jurusan hukum? Apakah masih ada keinginan untuk menjadi polisi, jaksa? Atau gimana? Alay juga. Sebetulnya orang tua nyariin kembali. Oh, oke. Orang tua nyariin kembali hukum aja. Soalnya nanti kalau hukum cari kerjanya gampang, kayak gitu, nyari peluang buat kerja yang lain gampang, kayak gitu. Jadi mulai kuliahnya tahun ini? Dari tahun lalu. Oh, dari tahun lalu. 2019. Berarti udah mulai Iya. antara kerja sambil kuliah itu udah mulai kuliah gitu Iya. ya, sudah menjadi seorang pramugari gitu ya. Iya, Oke. betul. Nanti kita Sudah. tanya-tanya lagi ya Kak Anissa ya. Kita ke Iya, lagu dulu, betul, spesial nih pasti. lagunya buat Kak Anissa sore hari ini, dan juga untuk sahabat kreatif yang masih stay tune terus ya di 104,2 FM Suara Kreativitas. Hai kekasih hatiku, beruntungnya diriku menemukan cintamu, merasakan cintamu, bahagia
Bro, pramugarinya cakep juga tuh. Mana sih, Jo? Oh iya, Cakep ya. di kesini tuh. Namanya Ewis. Eis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Eis. Oh, Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak. iya Mbak. Eis. Eis, Jo. Bukan Eis. Orang Sunda apa teh? Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge. Muhun. Abdi ti Bogor. Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu. Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. .2 FM Suara Kreativitas. Sahabat kreatif, balik lagi di Numpang Nampang untuk edisi sore hari ini. Kita masih ngobrol sama Kak Anissa Amalia ya. Selain sibuk sebagai pramugari, dia ini juga sibuk kuliah ya. Karena dia profesinya duluan, sebagai pramugarinya duluan gitu ya. Terus ngambil jurusan hukum ya, kuliah. Oke, Kak Anissa. Iya. Oke, masih di situ dong ya. Kita masih live juga di Instagram @pro2fm Mataram ya, pastinya untuk edisi sore hari ini. Jadi mungkin pertanyaan kita udah masuk ke ceritanya Kak Anissa pas akhirnya ngambil jurusan hukum ya. Iya, betul. Iya, Jurusan itu hukum. gimana Kak Anissa membagi waktunya, antara jam terbangnya itu seperti apa, terus jadwal kuliahnya kayak gimana? Kebetulan caranya waktu lagi ngeron, waktunya panjang, jalan-jalannya di kan dulu, kalau dulu jalan-jalan terus gitu ya. Kalau sekarang jalan-jalan ini sebentarin, terus luangin waktu juga buat ngerjain tugas, sih nyicil tugas, gitu, nyicil belajar ujian. Kebetulan kalau untuk waktunya kita bisa request libur gitu untuk ujian gitu. atau yang tatap muka gitu. Jadi jadwalnya ini bisa diatur ya antara jadwal terbangnya sama kuliahnya. Iya, paling di request libur gitu kalau mau ujian, kalau ada pertemuan tatap muka yang lainnya gitu. Oh, jadi masih Alhamdulillah boleh gitu. sih, iya masih boleh. Alhamdulillahnya perusahaan mendukung setiap karyawannya yang mau kuliah lagi. Jadi dipermudah sama perusahaan kayak gitu. Iya. Oke. Jadi tetap lancar ya antara kerjaan oke, kuliah juga oke banget gitu ya. Iya, Tapi betul. berarti nggak ada halangan sama sekali nih untuk Kak Anissa menjalani dua kegiatan ini gitu, antara kerja dan kuliah. Iya, sama sekali nggak ada. Kebetulan sampai saat ini pun lancar-lancar. Dua-duanya saling mendukung satu sama lain, jadi dipermudah. Iya. Ini kan karena pandemik ini mungkin ada jadwal terbang yang juga off dong ya Kak Anissa ya? Iya betul, Oke. karena ini jadwal terbangnya nggak menentu sekarang kayak gitu. Tapi dua-duanya juga nggak menentu ya, antara kuliah dan jadwal terbang juga nggak gitu kan? Kuliahnya juga bisa online sekarang ya kan? Iya, jadi nggak ngaruh sih kalau kuliah, tetap aja ujian tuh. Oke. Tapi kalau Kak Anissa sendiri nih ya, antara jadwal kerja dan jadwal kuliahnya tadi katanya nggak ada masalah sama sekali. Ya kan, nggak ada maksudnya nggak ada tantangan yang gimana gitu, ataupun nggak ada yang ngeribetin banget nih. Tapi kalau jadwal lainnya misalnya hangout sama teman, sama pacar, sama keluarga, keganggu nggak? Enggak ya? Sampai saat ini enggak, karena requestnya kan kita dikasih libur 1 bulan tuh 8 hari. Itu bisa bagi-bagi sih untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk pacar, untuk ujian sekolah. Biasanya enggak sih, karena kan kalau ujian kebetulannya harus di Mataram, harus di Lombok, jadi terus kalian ngumpul, jadi ya terbagi-bagi. Oke, jadi 8 hari dalam sebulan itu 8 hari berturut-turut atau 2 kali seminggu atau gimana sih liburnya?
Ya, setiap 6 hari kerja itu pasti dapat libur 2 hari. Oh gitu, oke. Iya. Jadi emang apa ya, kayaknya santai aja gitu ya Kak Anissa ya, Iya, antara kerjaan dibawa santai jadwal aja. kuliah. Aduh, seru sekali sebagai Kak Anissa ini ya. Jadwal hangout sama teman juga jalan terus. Nah, untuk yang pengen tanya langsung sama Kak Anissa, boleh banget nih komen di IG live kita sore hari ini, atau boleh juga SMS WhatsApp di 081802057000, atau juga komen di live streaming ya, live streaming Facebook Pro 2 RRI Mataram. Boleh, ini bakal tungguin aja, dan Kak Anissa juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya sore hari ini. Oke, jadi Kak Anissa tadi dari mulai tantangan, kemudian juga mungkin bagaimana menghadapi passengernya yang mungkin berbeda-beda karakternya gitu ya. Ternyata semuanya Kak Anissa kayaknya bawa santai aja kali ya. Oh, ini ada telepon apa gimana nih? Sebentar ya. Kalau ada yang ingin bertanya boleh ke WhatsApp dulu ya, atau komen di live Instagram kita di @pro2fm Mataram untuk edisi sore hari ini. Kita terima dulu nih, ada yang ingin bertanya. Halo. Halo. Selamat sore, dengan siapa di mana? Oke, Mr. Columbus. Ya. Oke. Oke, sudah diterima pertanyaannya. Oke, Kak Anissa. Jadi Mr. Columbus bertanya, Kak Anissa itu sudah terbang sejauh mana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Kak Anissa nggak pusing keliling-keliling terus ya, keliling dunia? Oke, dijawab langsung deh Kak Anissa. Oke, ya. Yang pertama, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, yang paling jauh Amsterdam, kebetulan. Ambil dari Amsterdam. Yang kedua, emang karena hobinya jalan-jalan, emang hobinya mau traveler seluruh dunia, Indonesia. Jadi seneng, nggak pusing juga. Oh, ternyata dia senang. Pasti senang lah ya kerja, udah gitu sambil. Walaupun ya banyak tantangan-tantangan sebelum jalan-jalannya itu, melewati penumpang ya, melewati inilah itulah, cuman ya tujuannya yang pertama apa gitu. Oh gitu. Kalau dari segi income? Kenapa? Kalau dari segi income bisa nabung-nabung nggak sih Kak Anissa? Wah, alhamdulillah bisa banget ya. Jangan-jangan biaya kuliah sendiri juga gitu ya? Iya. Luar biasa ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Sakir di Taiwan nih, Kak Dini. Aku mau nanya ke Kakak Anissa, apa nggak ada rasa takut terbang kemana-mana? Dianya sendiri di Taiwan. Oke, gimana Kak Anissa? Coba nih, sama nih pertanyaan sih hampir-hampir mirip ya. Nggak ada rasa takut atau gimana Kak Anissa? Awal-awal sih dulu ada rasa deg-degan, cuman lama-kelamaan udah terbiasa, jadi ya sudah nggak ada rasa takut. Nggak ada rasa takut sama sekali ya. Kita berdoa aja sama-sama. Oke, tapi Kak Anissa nggak pernah ngerasa mabuk udara gitu atau sakit-sakit pas lagi kerja itu nggak pernah ya? Semoga nggak pernah ya Kak Anissa ya. Sampai sekarang sih belum pernah. Oh, berarti Kak Anissa strong ya. Tapi memang kalau dari segi pendidikan sebelum menjadi pramugari kan pendidikan dulu nih sebelum benar-benar terbang gitu ya, diizinkan untuk terbang. Itu ada kayak olahraga atau apa gitu, tips and triknya biar nggak pusing, biar nggak takut. Itu ada nggak Kak Anissa? Iya, olahraganya sih olahraga rutin. Ya kayak treadmill, terus nge-gym kalau misalnya lagi ngeron di hotel sempatin nge-gym. Ya walaupun gak sering tapi terlatih gitu, buat nggak capek, buat nggak cepet sakit kayak gitu. Oke, emang sudah terlatih. Sama makanannya yang teratur, makanannya sehat dan teratur gitu. Oke, tapi nggak pernah yang sibuk-sibuk banget sampai akhirnya Kak Anissa lupa makan, nggak pernah ya? Oh enggak.
pasti nyemil-nyemil gitu. Kalau ya misalnya lupa makan berat, pasti nyemil-nyemil sih gitu. Oh, Yang penting perutnya nggak kosong Iya, supaya iya, sama nggak naik. Tapi biasanya Gitu. pramugari nggak ada yang sampai semuanya ramping-ramping gitu ya. Pintar Iya, kalau menjaga tiap tahun berat kita ada badan. medek kebetulan. Oh, Di gitu. tinggi badan, berat badan diukur kembali per tahunnya, kayak gitu. Oh, di ini ya, dicek ya. Iya. Jangan sampai melebihi batas yang ini luar Iya, biasa nanti kalau ya. misalnya melebihi atau ada penyakit kolesterol yang lainnya, itu kita tetap nggak boleh terbang Iya, sampai betul. itu Jadi memang normal kembali. ya sudah terjaga gitu ya supaya tetap fit di udara. Tapi sekarang Kak Nisa lagi sibuk-sibuknya kuliah online juga gitu ya, dan nanti Iya, kemarin baru selesai ujian kebetulan. oh gitu. Oke. Yang terakhir deh Kak Nisa, mungkin ada yang ingin disampaikan ke sahabat kreatif karena kita sudah menuju ke pukul 5 sore, nggak berasa banget ngobrolnya loh. Ada nggak sih mungkin yang ingin disampaikan kalau kuliah terus kerja atau kerja sambil kuliah itu terus sebaliknya gitu ya, itu ternyata bisa dijalani dengan baik gitu. Tipsnya Kak Anissa itu apa? Ya, tipsnya cuma bisa bagi waktu aja sih. Pintar-pintar bagi waktu, pintar-pintar bagi tahu mana yang lebih penting, mana jadi prioritas atau enggaknya. Tetap optimis, semuanya pasti kita bisa jalanin. Oke. Itu sih dari diri kita sendiri. Kalau kita ada niat, pasti jalannya dimudahkan ke depannya gitu. Oke, betul banget ya. Thank you banget Kak Anissa sore hari ini. Terima Kita sudah kasih. ketemu ya via live di Instagram @pro2fm Mataram. Terus juga live streamingnya masih di Pro2 Facebook Pro2 RR Mataram juga, dan di 104,2 FM. Pastinya untuk yang sudah menyimak, yang udah atensi juga, udah tanya-tanya ke Kak Anissa, thank you ya. Dan pastikan juga sahabat kreatif untuk stay tune terus. Nanti bakalan ada Indra yang bakal nemenin lagi. Pastikan juga sahabat kreatif untuk pastinya stay tune di gelaran-gelaran lainnya. Dunia yang bertugas pamit undur untuk numpang-nampang edisi sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye. Mendengarkan RRI Pro 2 FM